Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Waalaikumsalam Bihi nasta'in wa ala warahmatullahi wabarakatuh. umurin wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin habibina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Radina billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. اللهم علمنا ما ينفعنا وارفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم آمين. Adik-adik semuanya, semoga dalam keadaan sehat walafiat ya. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini di waktu Kuwait dan malam hari di waktu Indonesia ya kita kembali melanjutkan kelas fikih kita. Baik, ini Ustazah share dulu. Sudah dikerjakan semua ya, latihan soalnya ya. Kita akan Ya bahas, Ustaz. ya kita akan bahas bersama ya. Baik, seperti biasa Ustazah Vina kasih latihan soal terdiri dari 15 soal. Oke, untuk murojaah. Yang untuk sholat Jumat belum Ustazah kasih ya, sholat Jumat ya. Belum ada pertanyaannya, insya Allah nanti next next latihan. Baik, sebelumnya kita baca surat Al-Fatihah bersama. Oke. Ya bersama bersama-sama ya. Dipandu sama Abang Rashid ya. Abang Rashid suaranya kerasin ya. Surat Al-Fatihah ya. Ya, Bismillah. Ya Ustazah. Ya, Bismillah Abang Rashid. A'udzu Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal alaihil maghdubi alaihim waladdallin. Amin. Rabbi ghfirli wa liwalidayya wa Ya Allah, lijami'il Masya Allah, Barakallah. muslimin. Amin. Ya, terima kasih. Baik, yuk kita bahas bersama-sama latihan soal fikih yang ketiga. Bacalah soal-soal di bawah ini dengan teliti dan pilih jawaban yang benar. Yang pertama, di sini ada Kak Wafika. Yuk, bisa dibacakan nomor satu pertanyaannya. Mana Kak Wafika? Yuk, Wafika. Iya, Ya dibaca yuk. Apabila, apabila dikerjakan memiliki dosa, apabila ditinggalkan memiliki pahala, yaitu ya ada A sunnah, B wajib, C haram, D mubah. Ya udah pupuk, pupuk. Udah sama bisa. Mana Kak Wafika? Kalau dikerjakan malah dapat dosa. Tapi kalau ditinggalkan malah dapat pahala. Kira-kira apa, Kak Wafika? ya haram. Haram. Ya, bagus. Betul ya. Kalau kebalikannya, apabila dikerjakan mendapat pahala, apabila ditinggalkan mendapatkan dosa. Berarti kalau kebalikannya Wajib. wajib. Apabila dikerjakan mendapat pahala, kalau ditinggalkan nggak berdosa. Kalau ditinggalkan nggak berdosa. Sunnah. Apa? Sunnah. Sunnah, iya.
Kalau dikerjakan atau nggak dikerjakan, sama-sama nggak dapat pahala. Mubah. Mubah, oke? Mubah itu sesuatu yang boleh-boleh saja. Dan perkara yang mubah itu banyak sekali, oke? Perkara yang mubah itu banyak sekali. Baik, terima kasih Kak Wafika. Yuk, nomor 2 sekarang tolong dibacakan Kak Alfiah. Oke, Ustaz. Sholat sunnah dikerjakan sebelum sholat fardu disebut. Ya, udah. Iya, nanti dulu. Yuk, apa? Sholat sunnah yang dikerjakan sebelum sholat fardu disebut sholat sunnah qobliyah. Ya, sholat sunnah qobliyah. Kalau dikerjakan sesudah sholat fardu, berarti ini kan sebelum, itu qobliyah. Kalau sesudah berarti Kak Alfiah, mana Kak Alfiah? Ba'di? Sholat sunnah ba'diyah. Ba'diyah, iya. Jadi di sini, bentar, saya kasih ini di sini yang pertama tadi haram. Sholat sunnah yang nomor 2 sholat sunnah qobliyah. Kalau sesudah itu berarti ba'diyah. Nah, sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah, siapa yang mau ngasih tahu? Itu dinamakan sholat sunnah apa ya? Qobliyah dan ba'diyah itu dinamakan sholat sunnah apa? Kak Hafsah coba. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah itu dinamakan sholat sunnah. Ada yang mau ngasih tahu? Apa Kak Hafsah? Lupa Hafsa. Hah? Lupa Hafsa lupa. Lupa, oke nggak apa-apa. Yuk, yang lainnya. Qobliyah dan ba'diyah itu dinamakan sholat sunnah. Ada yang mau ngasih tahu? Yuk, ada Kak Aisyah Mutia di sini. Eh, sholat sunnah rawatib. Iya, diingat-ingat ya. Kak Afsa dan Kak Alfiah ya. Sholat sunnah qobliyah dan ba'diyah. Kak ada Kak Alfiah. Dinamakan sholat sunnah rawatib. Via. Ditulis ya. Jadi Via ada di sini. Sholat, ya Allah, ada. Sholat sunnah rawatib. Ini nggak kelihatan kalfianya. Sholat sunnah rawatib. Oke Kak Hafsah. Jadi sholat sunnah rawatib itu ada yang namanya qobliyah, ada yang namanya ba'diyah. Terus, mudah-mudahan pada masih ingat, sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah dan ghair muakkadah. Masih ingat nggak ya? Muakkadah dan ghair muakkadah. Salat sunnah rawatib muakkadah dan ghair muakkadah. Jumlahnya semuanya ada berapa ya? Ada yang mau ngasih tahu? Yuk, di sini ada Kak Keisha. Salat sunnah rawatib semua seluruhnya ada berapa? Salat sunnah rawatib itu salat sunnah yang mengiringi salat fardu. Ada yang namanya sholat sunnah qobliyah, yaitu dikerjakan sebelum sholat fardu. Ada yang dinamakan sholat sunnah ba'diyah, yaitu dikerjakan sesudah sholat fardu. Nah, sholat sunnah rawatib itu ada yang muakkadah. Muakkadah itu adalah yang ditekankan atau yang ditekankan untuk dianjurkan, benar-benar dianjurkan untuk dikerjakan. Oke. Nah, ghair muakkadah kesunahannya tidak terlalu ditekankan seperti yang muakkadah. Nah, jumlahnya ada berapa itu? Siapa yang pernah catat ya, sholat sunnah rawatib jumlahnya keseluruhan? Adik sudah catat waktu itu. Kak Kia mau menjawab? Dulu main masakan aja. Ya, Ya, berapa jumlah sholat sunnah rawatib keseluruhannya? Nanti ada yang bilang. Nanti itu di ovennya. Di oven. Jumlahnya keseluruhannya adalah 22 rakaat. Ingat-ingat ya,
22 rokaat. Oke ya. Yang muakkadah itu ada berapa waktu itu di question nomor soal nomor 10 nih. Sudah kasih. Sholat sunnah rawatib muakkadah berjumlah berapa Kak Hafsah? Sholat sunnah rawatib muakkadah. Mana Kak Hafsahnya? Halo? Kak Hafsah? Halo? Yang lainnya? Dengar Mami nggak sih? Mati ya? Halo? Dengar nggak ya suaranya? Dengar Ustazah. Baik. Oke. Baik ya. Tadi ya diingat-ingat ya. Jadi sholat sunnah rawatib muakkadah dan ghair muakkadah itu jumlahnya 22 rokaat. Oke, Kak Hafsah? Dan yang lainnya? Baik. Oke, terima kasih Kak Alfia. Tadi udah menjawab nomor 2. Sekarang nomor 3. Ada, yuk Kak Kia yuk. Ya. Yuk nomor 3 dibaca. Yang tidak termasuk sunnahnya wudhu. A. Niat. B. Oke, niat. Oke, kalau nggak termasuk sunnahnya wudhu itu niat, berarti niat itu apa Kak Kia? Mana Kak Kianya? Kalau bukan sunnahnya wudhu, oke betul jawabannya. Nggak sunnahnya wudhu memang. Tapi kalau nggak sunnahnya wudhu, berarti dia apa Kak Kia? Wajib. Hah? Fardu. Oke. Yuk, nggak mau kalau ini lupa ya. Fardu wudhu. Fardunya wudhu. Fardunya wudhu ada berapa? Ya, siapa yang mau menjawab? Fardunya wudhu ada? 6 Ustazah. 6. Oke. 6. Yuk Hafsah yuk sebutkan. 6 itu ada apa saja? Membasuh niat, Oke, membasuh Abang Rashid, muka, pinter. membasuh Bilangnya jangan badan membasuh muka ya, membasuh wajah. Oke, niat. niat, membasuh wajah, membasuh tangan sampai siku, Kedua tangan sampai siku, betul. Terus, kerasin dikit Bang Rashid. membasuh membasuh sebagian kepala rambut. Oke, kalau sebagian kepala itu nggak dibasuh Abang Rashid, nanti basah semua rambutnya. Mengusap. Nah, oke, Mengu, mengusap aja, diusap aja dikit aja. Oke, Abang Rashid sayang, pintar. Terus, yang terakhir, Membasuh enggak yang nomor 5 deh ya. kaki, Membasuh kedua Membasuh. kaki sampai membasuh kedua kaki sampai mata kaki. pintar. Yang terakhir, ter tertib. Oke, yang terakhir apa? Tertib. Iya, terima kasih Barokallah. Sekarang Kak Kia diulangi lagi. Fardunya wudhu ada 6 Kak Kia. Yuk. Yang pertama, Kakak Faida, Kak Kia. Iya. Yuk, fardunya wudhu ada 6, sebutkan. Yang tadi disebutkan Abang Rashid. Niat. Oke, Membasuh seluruh wajah. oke. Membasuh kedua tangan. Sampai siku, ingat sampai siku. Kedua tangan doang nggak sampai siku nggak sah wudhunya. Oke, terus. Mengusap sebagian kepala. Oke,
membasuh kedua kaki sampai mata kaki, Iya, dan tertib. tertib. Itu namanya apa, sayang? Yang disebutkan Kak Kia apa namanya? Fardu wudhu. Fardunya wudhu, betul. Nah, yang di sini yang ketiga ini semuanya ini adalah sunnah-sunnahnya wudhu, nah, kecuali niat, ya. Sunnah-sunnahnya wudhu banyak, ya. Ih, sunnah-sunnahnya wudhu banyak, ya. Membaca Bismillah, kumur-kumur, kemudian memasukkan air ke dalam hidung, kemudian dikeluarkan lagi, ya. Sebelumnya cuci tangan dulu, itu juga sunnah, ya kan? Dan masih banyak kesunahan-kesunahan dalam berwudu. Oke, terima kasih Kak Kia, Barokallah. Sekarang yang nomor 4. Nomor 4 di sini ada, yuk bukan Hafi, Abang Hafi maksudnya. Nomor 4. Dibaca Bang Hafi. Yuk dibaca nomor 4 yang keras. Yang termasuk membatalkan wudhu adalah A. Bicara, B. Buang angin, C. Makan, D. Minum. Makan Oke. ini itu makruh kan? Makan. Nah, makan dan minum kalau pas saat wudhu makruh, saat wudhunya. Tapi kalau sudah wudhu ya nggak makruh, boleh-boleh aja. Oke? Habis wudhu terus kita makan nggak apa-apa. Iya, nanti pas mau sholat baru bagusnya kumur-kumur dulu. Ya, Bismillahirrahmanirrahim. Makasih, Dek. Oke ya, tapi pas lagi wudhunya, pas bicara untuk bicara yang makruh ya. Tapi kalau wudhu ngapain sambil makan ya? Baik. Yuk, yang termasuk membatalkan wudhu, Bang Hafi, yang mana ini? A, B, C, D. Apa? Yuk, jawabannya apa? Yang termasuk membatalkan wudhu? A, B, Buang C, angin. D. Hah? Buang angin, B. Sebentar, ya, buang angin. Baik. Selain buang angin, apa saja lagi yang membatalkan wudhu, Bang Hafi? Eh, buang angin, buang air. Maaf kalau Indonesianya jelek. Enggak apa-apa. Namun, Terus sama apa lagi? buang air besar. Kenapa dibilang air besar? Kenapa nggak dibilang buang tai gitu? Ya udah. Oke. Intinya, sesuatu yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudhu. Jadi nggak usah didetailkan buang apa lagi, ya kan? Sesuatu yang keluar dari dua kemaluan itu membatalkan wudhu. Oke, Abang Hafi? Ada yang bisa gak? Mana? Abang Hafi? Oke? Kok ada yang rusak? Iya, rusak. Oke. Oke. Yuk, sama siapa lagi mau ngasih tahu selain sesuatu yang keluar dari dua kemaluan, apalagi yang membatalkan wudhu? Di sini ada Kak Zahra. Yuk, Kak Zahra Hafizah. Apalagi? Ustazah. Iya, apalagi yang membatalkan wudhu selain yang sesuatu yang keluar dari dua kemaluan? Um, Apa? Tidur yang sudah lelap. Tidur yang sudah lelap, oke. Atau kita bilangnya hilang akal, oke ya? Hilang akal, hilangnya akal, oke ya? Bisa tidur yang sudah lelap banget, atau gila, ya kan? Pingsan, ya? Itu membatalkan wudhu. Yuk, ada yang mau menyebutkan lagi? Terima kasih Kak Zara. Terima kasih Abang Hafi tadi juga. Ada yang mau menyebutkan lagi? Apa yang saja yang membatalkan wudhu lagi? Bersentuhan dengan bukan mahram. Ya, bersentuhan kulit yang bukan mahram. Betul. Apalagi, satu lagi. Yuk, bisa dibuka catatannya kalau lagi nyatet. Yaitu apa? Tidur tadi sudah hilang akal bisa itu masuk tidur. Boleh Kak Bang Rashid.
Ya, tambahin lagi menyentuh kemaluan. Menyentuh, kita menyentuh, tangan kita menyentuh tanpa ada penghalang. Oke? Itu membatalkan wudhu. Oke ya? Mana di sini ada Kak Konita, dengerin Kak Konita, Kak Kaisha, Kak Mariam, Abang Ashka, Kak Kaisha, Abang Abdullah. Baik, raise hand ya. Tapi palu. HP palingnya nggak ada, Dek. Mati dahan. Raise hand siapa Kak Kaisha, Kak Konita. Ya nanti dulu, nanti dilihat. Mati palu. Kakak Lulua. Baik, sekarang nomor 5. Yo, ini tadi sudah kita bahas ya nomor apa namanya? Eh, Oke, di off, di off. Udah di off. Ya, sekarang ada Abang Abdullah. Abang Abdullah, Ya, mana iya Abang Bu. Abdullah? Ya. Yuk, tadi sudah kita sebutkan bareng-bareng sebenarnya. Jadi nomor 5 harus langsung cepat. Fardu, yuk dibaca. Mm, Mana Abang Abdullah? Abang Abdullah. Iya Bu. Ya, tolong dibaca dulu. Hmm. Mm, Membasuh kedua tangan sampai siku. Coba dibaca soalnya apa? Fardu wudhu yang Yang keempat keempat. yaitu membasuh kedua tangan sampai siku. Oke, kita urutkan lagi. Coba bener nggak? Yang pertama apa tadi? Yang pertama apa, Abang Abdullah? Ni? Niat Niat. Yang kedua, sayang, apa? membasuh muka. Bukan muka ya, tolong wajah. Membasuh wajah. Oke. Kemudian yang ketiga, Membasuh kedua tangan hingga siku. nah itu kan ketiga, sayang. Iya kan, Bang Abdullah? Sementara Oh, pertanyaannya, fardu wudhu yang keempat. keempat. Yuk, setelah membasuh kedua tangan sampai siku apa, Abang? Mengusap sebagian kepala. Mengusap sebagian kepala. Oke? Ya. Diperhatikan ya, Abang Abdullah ya. Iya Bu. Baik. Terima kasih, Barakallah. Sekarang ada Kak Konita. Yuk, Kak Aca, Kak Konita. Di unmute. Iya, sudah. Nomor 6 dibaca. Yang tidak termasuk menyebabkan mandi wajib yaitu Mm-mm. DBAB. BAB, baik. Jadi haid itu menyebabkan mandi wajib, nifas juga. Nifas adalah darah yang keluar setelah perempuan melahirkan bayi. Keluar mani pun juga. Mau laki-laki atau perempuan, ketika keluar mani maka wajib mandi. Yang tidak adalah BAB. Berarti wajib apa kalau habis BAB? Cebok. Cebok. Setelah cebok kalau mau sholat, Wudhu. wudhu. Oke ya? Ya, terima kasih. Ya, habis ini, habis ini, habis ini. Mana ininya? Nih. Oke, sekarang ada siapa di sini? Ada Kak Kak Mariam, Kak Mariam, Kak Mariam. Ya, Ustazah. Yuk, dibaca nomor 7. Di dalam sholat ada kesunahan yang dianjurkan kuat untuk diganti dengan sujud sahwi. Jika melewatkannya disebut sunnah abad. Sunnah ab'ad. Ya, sunnah ab'ad. Oke. Seperti apa sunnah ab'ad itu? Di antara sunnah ab'ad, Kak Mariam bisa ngasih tahu? Itu nomor 8 tuh.
Sudah Vina kasih nomor 8. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu, yuk sekalian yuk. A, B, C, D. Yang termasuk sunnah ab'ad yaitu, A. Duduk pada tasyahud awal. oke, duduk pada tasyahud awal, betul. Kalau duduk pada tasyahud awal sunnah ab'ad, terus apa lagi Kak? Itu rentetannya Kak, duduk pada tasyahud awal, kemudian apa lagi? Membaca tasyahud awal. Oke. Itu juga sunnah Membaca salawat kepada membaca Nabi. sholawat Nabi di tasyahud awal. Ingat ya, perlu dibedakan membaca sholawat ke atas Nabi di tasyahud awal dengan membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir atau yang kedua itu dibedakan. Kalau yang membaca sholawat Nabi di tasyahud awal itu sunnah abad. Membaca sholawat Nabi di tasyahud awal itu adalah sunnah abad. Adapun membaca sholawat Nabi di tasyahud akhir atau di tasyahud kedua itu rukun. Oke Kak Maryam, dibedakan ya. Oke, Oke. oke, yang lainnya juga ya dibedakan. Terus apa konsekuensinya? Konsekuensinya kalau kita nggak membaca sholawat Nabi di tasyahud awal, sah, tetap sholatnya tetap sah karena itu bukan rukun. Cuma kalau kita terlewat, maka diganti dengan sujud sahwi. Tapi kalau kita meninggalkan sholawat Nabi, oke ya, di tasyahud akhir, ya dengan sengaja, ya kan, maka bisa batal, nggak sah. Oke, nggak sah sholat kita karena itu bagian rukun, bagian dari rukunnya sholat. Rukunnya sholat harus dikerjakan, nggak bisa diganti dengan sujud sahwi kalau rukun. Ya, baik. Terima kasih Kak Maryam. Kemudian nomor 9. Yuk, di sini ada Kakak Keisha. Mana Kakak Keisha di unmute sayang? Yuk, nomor 9. Ya, ya susah. Ya, nomor 9. Hmm, yang tidak termasuk membatal sholat yaitu Ya. tersenyum. Tersenyum, iya. Kalau hanya tersenyum saja nggak kedengaran suaranya, nggak batal. Oke ya, nggak batal sholat kita. Kalau hanya senyum aja, nggak terdengar suaranya. Oke. Nah, yang A bicara dengan sengaja jelas. Oke, ya. Bicara dengan sengaja kalau di dalam sholat itu jelas mau dia sedikit ngomongnya, ngomongnya sedikit aja batal kalau itu sengaja, apalagi banyak. Baik, gerakan yang banyak juga membatalkan sholat. Ya, gerakan selain gerakan sholat maksudnya ya, itu adalah membatalkan sholat kalau itu gerakannya banyak. Berhadas. Berhadas itu apa Kak Kaisha? Berhadas. Lupa Ustazah. Berhadas itu ya kayak kentut itu. Berhadas bisa berhadas kecil atau berhadas besar. Berhadas kecil ya kayak tadi yang menyebabkan batalnya wudhu. Seperti kentut, ya kan? Pipis, tidur yang sangat lelap banget. Kemudian menyentuh kemaluan, itu berhadas kecil. Kalau berhadas besar seperti apa? Yang menyebabkan mandi wajib. Seperti keluar mani, seperti haid, seperti nifas. Itu berhadas besar. Oke Kak Kaisya? Oke. Jadi kalau bilang berhadas, bisa berhadas kecil ataupun berhadas besar. Mau berhadas kecil atau berhadas besar, itu sama-sama membatalkan sholat. Paham ya? Baik. Kemudian ada di sini siapa yang belum di sini? Kak Abang Ashka yuk, Abang Ashka. Ya, Ya, yuk nomor 10 dibaca. Tadi ya. Ustazah sudah apa namanya? Tadi kita sudah singgung ini ya. Yuk dibaca dulu soalnya. Salat sunnah rawatib muakkadah berjumlah eh, B 10 rakaat.
10 rakaat. Kalau sholat sunnah rawatib saja jumlahnya, muakkadah dan ghair muakkadah jumlahnya berapa? Kalau sholat sunnah rawatib aja? eh 22 rakaat. 22 rakaat. Oke, sholat sunnah rawatib seluruhnya itu 22 rakaat. Nah, dari 22 rakaat itu dibagi menjadi dua. Sholat sunnah rawatib muakkadah itu jumlahnya 10 rakaat. Yang sholat sunnah rawatib ghair muakkadah berarti sisanya berapa Bang Ashka? Sisa dari eh 22 dikurangi 10 berarti 22 eh, dikurangi 10? 4 eh 22 minus 10. ya 8 rakaat. Loh, 22 minus 10 berapa? Oh iya. 14. Oh, 22 minus 10 kok. Oh, ininya eh Coba, 22 dikurangi 10 berapa coba? Nggak usah lihat ABC-nya. Nggak usah dilihat. 22 dikurangi eh 10. 11 12. 12, ya. Di sini tak Ustazah nggak sebutkan di sini 12, ya. Wow. Karena Ya, pertanyaannya yang muakkadah. Kalau ghair muakkadah itu ada 12. Oke ya? Jadi jumlah keseluruhannya oke. adalah 22 rokaat. Oke, Bang Rakaat. Aska? Oke. Oke, thank you. Ya, sekarang ada Kak Aisyah. Bukan Aisyah Mutia, Kak Aisyah. Yuk, ada Aisyah satunya lagi. Mana? Di unmute, sayang. Mana Aisyah? Baik, yuk. Sekarang ada... Yuk, Bang Rashid lagi. Yuk, Bang Rashid lagi. Nomor 11, yuk. Abang Rashid, coba di unmute. Nomor 11 dibaca. Ya, Ustazah. Kewajiban. Kewajiban yang diwajibkan bagi setiap muslim baligh dan berakal disebut Mm-mm. fardu ain. Iya, Masya Allah. Fardu ain. Oke ya, ingat-ingat ya. Yang namanya fardu, kalau mendengar istilah fardu, itu berarti wajib. Oke ya. Tapi kewajibannya itu dibebankan ke setiap muslim yang balik dan berakal. Itu berarti masing-masing itu wajib mengerjakan. Ya, itu dinamakan fardu ain. Dinamakan apa? Fardu ain. Kalau fardu kifayah apa ya Bang Rashid? Mana Bang Rashidnya? Mm-mm. Kalau fardu kifayah itu cukup sebagian aja. Cukup sebagian yang mengerjakan, nanti yang lainnya nggak dosa. Gugur kewajibannya. Paham ya? Itu dinamakan fardu kifayah. Kifayah. Ya. Contohnya fardu kifayah itu banyak. Yang paling terkenal yaitu memandikan jenazah. Nanti insya Allah kita akan belajar materi sholat jenazah. Oke ya. Nah, memandikan kalau ada si mayit ya yang beragama muslim ya kan meninggal. Kemudian itu harus dimandikan. Dimandikan, kemudian dikafani. Habis dikafani disolati. Habis disolati kemudian dikubur. Nah, memandikan, mengafani, mengubur, plus menyolati, baru mengubur, itu fardu kifayah. Yang mana kalau ada sebagian yang mau mengerjakan untuk pengurusan jenazah, maka yang nggak ngerjakan gugur dosanya, alias nggak dosa. Tapi kalau nggak ada satupun yang mengerjakan, nggak ada satupun orang yang mau bergerak untuk mengurus jenazah si mayit muslim ini, maka seluruhnya berdosa. Itu namanya fardu kifayah.
Oke ya? Yang lainnya paham ya insya Allah ya? Baik. Nah, ini ada sunnah muakkadah, ada sunnah ghair muakkadah. Sunnah muakkadah, sunnah yang ditekankan untuk dikerjakan seperti sholat sunnah rawatib yang muakkadah tadi. Oke? Sholat sunnah yang sunnah ghair muakkadah seperti sholat sunnah rawatib yang ghair muakkadah. Contohnya kayak gitu. Baik, sekarang nomor 12. Yuk, di sini ada yuk Kak Alfia lagi yuk. Mana Kak Alfia? Iya, Ustazah. Yuk dibaca nomor 12. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berdoa Bersabda, yang ya, bersabda yang artinya bersabda yang artinya sholat berjamaah lebih utama daripada sholat sendirian dengan berapa derajat lebih utamanya kalau sholat berjamaah itu dibanding dengan sholat sendirian? 10, 20, 27, 30, 27. 27 derajat. Iya, terima kasih Kak Alfia. Yuk, sekarang Kak Afia. iya ada Kak Alfianya. Iya. Terus Iya. iya, iya, iya. Kak Alfia di open video, Kak Alfia. Kemudian ada di sini. Yuk, Kak Aisyah. Kak Aisyah siapa? Kak Aisyah Mutia mana? Ya, tentu. Baik, yuk nomor 13. Hukum sholat berjamaah yaitu Kak Alfia di sini. Yuk, eh, eh, tuh Kak Alfia tuh. D. Fardu kifayah. Hukum sholat berjamaah yaitu ahsan. Ya, ahsanti. Fardu kifayah. Sama-sama, makasih. Fardu kifayah. Oke, fardu kifayah tadi apa? Gimana maksudnya, Kak Aisyah? Yang kewajibannya gugur kalau ya, orang lain bisa kayak kalau orang lakuin kewajibannya gugur. Iya, kalau ada sebagian kaum muslimin yang mengerjakan, maka yang tidak mengerjakan itu gugur dosanya. Kifayah itu artinya enough, cukup. Oke, cukup dikerjakan oleh sebagian saja. Oke, tentunya yang mendapat pahala yang mengerjakan. Paham ya? Cuma Ya. kalau nggak ada yang mengerjakan ini yang masya Allah, ya kan? Dia hero, ya kan? Kalau nggak ada yang mengerjakan, itu nanti dosa semuanya. Termasuk apa contohnya? Belajar ilmu fikih. Nggak ada satupun yang mau belajar fikih, semuanya dosa. Nanti siapa yang mau ngajarin hukum halal haram, hukum kayak ini sunnah, mubah, apa namanya, wajib kayak gitu? Siapa? Ya kan? Jadi harus ada kaum muslimin yang mau belajar fikih ya kayak gitu dan masih banyak contoh-contoh yang dihukumi fardu kifayah ya termasuk kalau apa namanya ilmu umum juga kayak gitu nggak ada yang mau belajar iya ilmu kedokteran nggak ada Kalvia ada di sini kalau nggak ada yang mau belajar ilmu kedokteran semuanya dosa ya jadi memang harus ada yang belajar ilmu kedokteran kayak gitu jadi fardu kifayah itu cakupannya luas oke cakupannya luas baik tadi hukum sholat berjamaah ya itu fardu kifayah. Baik, terima kasih Kak Aisyah. Terus di sini ada, yuk, lagi Kak Konita, yuk. Kak Konita lagi. Nomor 14. Iya, sudah. Yuk, nomor 14 dibaca. Memendekkan sholat yang tadinya 4 rakaat menjadi 2 rakaat disebut B qasar. Kosor, ya, kosor. Kosor artinya memendekkan, meringkas. Kosor tuh meringkas atau mendekin. Ya, yang tadinya 4 rakaat sholat fardunya di apa namanya dijadikan 2 rakaat ya. Jadi untuk apa sholat kosor ini hanya berlaku bagi sholat fardu yang jumlahnya 4 rakaat. Kalau jumlahnya 2 rakaat sudah nggak bisa dikosor ya atau 3 rakaat juga nggak boleh dikosor.
Oke, Kak Konita, berarti yang dikosor itu sholat apa saja, Kak? Yang dikosor, Kak? Zuhur asar. Sama Zuhur asar dan isya. dan Isya. Oke ya? Yang dikosor itu berarti duhur, asar, dan Isya. Oke ya? Kosor itu boleh dikerjakan, apa namanya, meringkas sholat boleh dikerjakan secara kosor tadi ya. Ketika apa, Kak? Sebabnya apa, Kak? Kenapa sudah maaf? Jadi kita boleh mengkosor sholat yang tadinya 4 menjadi 2. Itu ketika apa? Sebabnya apa? Sebabnya? Karena berpergian jauh. Ya, berpergian. Apa dalam istilah fikihnya apa? Safar. Oke? Sa, safar. 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 Oke, bahasa Arabnya safar. Safar. Orang yang sedang berpergian tentunya ada syaratnya ya, sudah kita bahas ya. Syaratnya harus safar yang towil. Safar yang towil itu perginya itu paling tidak jaraknya itu 81 kilo. Oke ya, 81 kilo ke atas itu perginya saja. Nggak boleh pergi dan pulang, 81 nggak boleh, perginya saja. Itu baru boleh mengkosor sholat. Apalagi boleh mengkosor sholat pas safarnya itu. Safarnya dalam keadaan safar yang tidak bermaksiat. Oke ya, safar yang bermaksiat bagaimana? Misalnya tujuannya untuk mencuri, maka selama safarnya dia tidak boleh mengkosor sholat. Kos apa misalnya mau maaf ya mau membunuh misalnya tujuannya, maka tidak boleh mengkosor sholat. Jadi tujuannya itu bukan untuk bermaksiat, tujuannya dalam keadaan mubah, seperti mau bisnis berdagang yang halal, atau mau yang sunnah, mau silaturahim, atau mau yang wajib perginya kayak karena mau hajian. Oke, ya? Maka itu boleh mengkosor sholat. Baik, di sini ada yang namanya rukhsah. Sebentar, sebelum itu, kalau jamak sendiri apa Kak, Kak Konita? Kalau jamak, Apa sudah maaf? kalau jamak, di sini kan jamak. Kalau jamak sendiri apa? Menggabungkan sholat di waktu yang pertama, Pertama ataupun yang kedua. kedua. Oke, menjamak itu menggabungkan sholat, betul. Menggabungkan dua sholat di waktu pertama ataupun di waktu yang kedua. Oke, jadi bisa ya jamak dan kosor. Kalau rukhsah, pernah mendengar istilah rukhsah nggak, adik-adik? Zahra pernah mendengar istilah rukhsah? Tidak, Ustazah. Oke, yang lainnya pernah mendengar istilah rukhsah? Rukhsah. Kak Aisyah mungkin Tidak. pernah mendengar? Pernah tapi agak lupa. Iya, rukhsah itu adalah keringanan. Allah kasih keringanan buat kita ya untuk melakukan ibadah. Di antara rukhsah itu apa? Ya kosor itu. Kosor dan jamak itu rukhsah yang diberikan kepada Allah ya, yang diberikan dari Allah kepada kita. Ya kan? Kalau berpergian Allah kasih keringanan loh. Kamu boleh menjamak, kamu boleh mengkosor. Kalau lagi berpergian loh, kamu boleh nggak puasa. Kayak gitu. Itu namanya rukhsah. Paham ya? Kalau berpergian loh, kamu boleh misalnya boleh mengusap sepatu kalian atau kita bilangnya khuf, oke? Sepatu kalian itu selama 3 hari 3 malam. Nah, itu namanya rukhsah. Oke ya, rukhsah itu keringanan. Ya, selama safar kita boleh menjamak sholat, boleh mengkosor sholat, boleh nggak puasa, ya kan puasa Ramadan misalnya berpergiannya pas bulan Ramadan, boleh nggak puasa. Kemudian boleh nggak sholat Jumat, ya kan kalau lagi berpergian itu namanya rukhsah. Paham ya adik-adik ya? Insya Allah kapan-kapan kita bahas yang namanya rukhsah. Cuma adik-adik perlu tahu, nah jamak dan kosor itu bagian dari rukhsah. Bisa difahami nggak sih? Paham, Ustazah. Baik. Terus ada yang D ini azimah. Azimah. Nah, azimah ini lawan kata dari rukhsah.
Azimah itu mengerjakan sesuai aturannya. Walaupun dia safar, ya kan, aku pengen sholat duhurnya 4 rakaat kok, nggak tak jamak kok, dan nggak tak kosor kok. Berarti dia melakukan azimah. Ya memang kan sholat duhur kan 4 rakaat. Dan dikerjakan di waktunya. Berarti dia nggak mengambil rukhsah. Dan nggak apa-apa. Oke, aku pengen puasa kok. Aku lagi safar nih, lagi traveling nih. Tapi aku tetap puasa Ramadan kok. Berarti dia mengerjakan azimah. Ya memang bulan Ramadan memang untuk puasa, ya kan? Jadi nggak masalah. Oke, berarti dia nggak mengambil rukhsah, nggak masalah. Oke, ini istilah. Ada rukhsah, ada azimah. Insya Allah bisa difahami. Sekarang yang nomor 15. Yuk, ini gampang. Yuk, Abang Hafi, yuk, terakhir yuk. Mana Abang Hafi? Apa? Yuk, dibaca nomor 15 Baca lagi. terakhir. Di bawah ini salat yang tidak boleh dijamak adalah A. Subuh dengan zuhur di waktu subuh. B. Zuhur dengan asar di waktu zuhur. B. Maghrib dengan isya di waktu maghrib. D. Maghrib dengan isya di waktu isya. Oke, jawaban yang tepat adalah yang tidak boleh dijamak, yang tidak boleh digabungkan. Berarti ya, Abang Hafi. Apa? Yang apa? Suara keras dikit. A. Subuh Ah, dengan zuhur di waktu subuh. iya, subuh dengan duhur di waktu subuh. Kenapa sih, Bang? Soal dari awal memang subuh nggak boleh dijamak. Iya, betul sekali. Memang subuh nggak bisa dijamak. Subuh ya sendirian. Oke, nggak bisa dijamak. Baik, kalau zuhur dengan asar di waktu zuhur, boleh kan? Boleh nggak? Zuhur dengan asar di waktu zuhur, boleh nggak? Mana Abang Hafi? Abang Hafi? A. Yuk, zuhur dengan asar di waktu zuhur, boleh nggak? Yang lainnya coba, Abang Kak Hafsa? Boleh, Boleh. Ustazah. Boleh. Dinamakan apa? Jamak apa? Zuhur dengan asar di waktu zuhur dinamakan jamak? Yuk, masih ingat kan? Ada yang namanya jamak takdim, ada yang namanya jamak Iya, takhir. Zuhur dengan asar di waktu zuhur, yuk, jamak takdim atau jamak takhir? takdim Ustazah. Takdim, ahsanti. Kemudian maghrib dengan isya di waktu maghrib, jamak apa? Ta'akhir. Takdim. Takdim juga. Maghrib dengan isya di waktu isya, jamak? Takhir. Takhir. Oke? Yuk, sekarang lagi. Yuk, Kak Hafsa, yuk. Cepet ya, Kak Hafsa. Ya, Ya. yuk ya. Maghrib dengan isya di waktu maghrib, jamak? Ta'akhir. Maghrib dengan isya di waktu maghrib. Takdim. Takdim. Cepetan dikit. Duhur dengan asar di waktu duhur. Takdim. Duhur dengan asar di waktu asar. Ta'akhir. Takhir. Cepetan dikit. Maghrib dengan isya di waktu isya. Ta'akhir. Takhir. Yuk lagi sekarang ada Kak Wafika. Mana Kak Wafika? Yuk. Maghrib dengan isya di waktu isya. Cepetan dikit Kak Wafika. Maghrib dengan isya di waktu isya. Jamak? Tak. Takhir. Oke? Jamak takhir. Oke? Yuk lagi. Maghrib dengan isya di waktu maghrib.
Takdim. Oke, takdim dengan takhir. Ingat-ingat ya. Takdim itu di waktu pertama, takhir di waktu yang kedua. Satu lagi terakhir. Zuhur dengan asar di waktu asar. Akhir. Takhir. Oke, zuhur dengan asar di waktu asar, takhir. Baik, terima kasih adik-adik. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon di apa namanya di murojaah ya pelajaran-pelajaran kita. Oke, insya Allah nanti Ustazah bikin latihan-latihan lagi untuk murojaah pelajaran-pelajaran yang telah kita bahas. Baik, jazakumullah khairan kasiron. Wallahu ta'ala alam bisawab. Mohon maaf bila ada salah kata dari Ustazah. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam.